Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 6 lebih 9 menit guys, di sesi pertama untuk hari ini ya, di tanggal 22 Januari 2023 guys. Ini menarik ya. Oke, dan kita langsung saja ya untuk menuju global crypto update-nya seperti apa. Hari ini mengalami kenaikan mungkin bisa dibilang tipis tapi cukup lumayan banget guys ya, di 1,15%. Dan untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini kalau saya lihat sepertinya masih sideways ya, meskipun sempat terjadi kenaikan yang cukup signifikan tapi langsung turun lagi guys, dimana sekarang posisinya ada di 0,58% ya untuk kenaikannya dalam waktu 24 jam ini. Dan untuk Ethereum pada posisi sekarang turun di 1,38% ya dalam waktu 24 jam juga ya. BNB turun di 1,31%, XRP di 1,57% untuk penurunannya. Cardano masih lumayan lah ya, naik di 2,27%. Dan sebagian besar kalau kita lihat di sini cukup bervariasi, ada yang merah, ada yang hijau juga ya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakannya cukup bisa dibilang sideways semua ya, meskipun ada beberapa koin ataupun altcoin yang pergerakannya bisa dibilang cukup signifikan ya, antara lain ada Aptos, ada juga Optimism ya yang mengalami kenaikan cukup signifikan guys. Dan kita coba langsung lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat pada chart di sini. Nah, di sini masih pukul 6, jadi untuk pergantian candle hari kemarin ini belum terjadi guys. Jadi seandainya nanti jika pergantian candle di atas area ungu ini guys, ada kemungkinan untuk lanjut up ini cukup besar banget ya. Tapi kalau keadaannya seperti ini, kemungkinan besar kalau close candlenya seperti ini ya, mungkin ada tekanan untuk jualnya lebih besar guys. Dan kalau kita lihat dari segi volume yang terbentuk di sini cukup besar sebenarnya dalam waktu 3 hari ke belakang. Dan bisa saja tekanan belinya ini masih cukup besar guys, berhubungan dengan akumulasi ya sebelum perilisan data ataupun meeting dari FOMC pada tanggal 1 Februari mendatang guys. Dan kalau menurut prediksi saya ya, kalau memang nanti untuk close candlenya di atas area ungu, mungkin akan sedikit demi sedikit ini akan naik guys sampai menjelang tanggal 1 Februari mendatang guys. Dan mungkin setelah menyentuh di area ungu ini akan terjadi penurunan yang cukup signifikan, karena kemungkinan besar nanti untuk The Fed akan meningkatkan suku bunganya di sekitar 0,25% atau 25 basis point ya. Jadi akan ada tekanan jual di situ nanti guys. Oke, nanti kita akan coba update lagi dan kita langsung saja menuju informasi pertama ya. Kita lansir dari you.today, di mana di sini diinformasikan bahwa harga Bitcoin ini telah naik ya, lebih dari 23.300 dolar, tetapi pasar ini masih belum overheat guys, artinya belum panas, dan ini masih bisa dibilang akan ada kenaikan lagi yang cukup signifikan guys. Ini menurut data ataupun dua indikator ini guys. Jadi banyak pembicaraan di crypto Twitter ya, yakin bahwa lonjakan Bitcoin yang sedang terjadi saat ini ya, ini akan segera terhapus. Namun setidaknya dua indikator yang dapat diandalkan terlihat luar biasa untuk kenaikannya. Ini berdasarkan penulis terverifikasi dari CryptoQuant ya. Kenaikan Bitcoin mungkin akan terus berlanjut karena OI dan estimasi leverage masih berada di posisi terendah. Ini kata analis ya. Jadi dalam analisanya baru-baru ini yang disorot oleh tim CryptoQuant sebagai penyedia data on-chain papan atas guys ya, dan Lim menampilkan dua indikator yang tertinggal ya dari harga Bitcoin ini guys. Seperti yang terlansir dari akun Twitter resmi CryptoQuant ini guys ya. Dan kalian bisa follow akun Twitter CryptoQuant ini guys. Ini cukup menarik karena banyak data-data on-chain yang tersedia di sini guys ya, dari beberapa kategori yang cukup menarik guys. Kalian bisa lihat sendiri nanti di akun Twitternya. Biasanya kalau di Twitternya itu emang sudah terangkum guys, tapi kalau kalian lihat di websitenya, di situ banyak banget data-data on-chain dari beberapa kategori yang bisa kalian lihat guys, sehingga nanti kalian bisa memprediksi ataupun membaca bagaimana keadaan suatu ekosistem kripto ataupun pergerakan ya dari ekosistem kripto itu sendiri guys. Ini menarik ya, kalian bisa coba sendiri. Jadi meskipun harga Bitcoin sendiri telah sepenuhnya pulih ya dari fase kejatuhannya yang disebabkan oleh drama FTX dan Alameda Research kemarin ya, kedua metrik tersebut masih berada di tingkat posisi terendah beberapa bulan. Pertama, untuk open interest gabungan, yaitu nilai dalam mata uang dolar Amerika Serikat ya dari semua posisi derivatif terbuka di seluruh platform perdagangan mata uang kripto yang terverifikasi. Metrik ini mencerminkan aktivitas di pasar derivatif, dan OI agregat mencapai titik terendah pada pertengahan Desember dan saat ini masih dalam tahap pemulihan guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini guys, kalian bisa lihat sendiri. Kemudian estimasi rasio leverage
sebagai indikator tingkat leverage yang dipilih para pedagang derivatif ya untuk posisi mereka mencapai titik terendah ya minggu lalu dan masih gagal kembali ke level Desember di 2022 guys. Itulah mengapa perkembangan paling menarik dalam jangka menengah masih akan datang untuk kenaikan Bitcoin ini. Menurut Lim, penting ya untuk memiliki perspektif pembelian aktif jika ada penurunan Bitcoin yang kuat di masa depan atau jika Bitcoin memperbarui titik terendahnya. Sementara itu, indeks ketakutan dan keserakahan ya atau fear and greed dari Bitcoin ini oleh alternatif melonjak lebih dari 50% ya dalam posisi netral untuk pertama kalinya sejak awal April 2022 guys. Dan hari ini ya pada 21 Januari 2023 Bitcoin sempat melonjak ke $23.330 guys per Bitcoinnya pada platform bursa spot utama ya. Dengan demikian, Bitcoin menaklukkan level yang belum pernah terjadi sejak 19 Agustus 2022 kemarin dan mencetak level tertinggi baru ya dalam 5 bulan terakhir. Dalam waktu yang kurang dari 2 bulan, Bitcoin ini naik hampir 50%. Namun Bitcoin ini masih diperdagangkan 66% di bawah level tertinggi sepanjang masa yang tercatat pada 10 November 2021. Dalam 24 jam terakhir, harga Bitcoin naik 8,8% sesuai perkiraan dari CoinGlass ya. Sekitar 385 juta dolar dalam posisi derivatif ini telah dilikuidasi ya. Ini diambil dari data Bybit dan posisi short ini bertanggung jawab atas 80% dari antaranya guys. Jadi banyak yang terkena likuidasi ya dari kenaikan Bitcoin ini guys. Jadi ini cukup menarik ya. Bisa dibilang untuk kenaikan Bitcoin ini masih belum selesai guys dan bisa diartikan bahwa dari dua indikator ini kenaikan dari Bitcoin ini masih akan berlanjut ya karena masih belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Oke, kita lanjut dari Yuda Today juga ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Cardano guys, khususnya untuk Decentral Exchange-nya, di mana untuk pembangunan stablecoin JET ini memberi petunjuk pada pengumuman utama guys. Nah, ini menarik ya. Wing Riders, pembuat pasar otomatis ataupun automated market maker ya, AMM, dan bursa terdesentralisasi atau DEX yang dibangun di atas Cardano menggunakan model EUTXO telah mengisyaratkan pengumuman besar ya dengan COTI sebagai developer stablecoin JET guys. Nah, ini menarik ya. Jadi sesuatu yang besar akan datang ke Wings Riders DEX, sesuatu yang telah Anda tunggu-tunggu selama beberapa waktu. Pengumuman jaringan Wing Riders dan COTI akan segera diumumkan. Wing Riders mengumumkan berita tersebut dalam sebuah postingan di Twitternya dan meminta pengguna untuk menebak pengumuman apa yang akan diumumkan guys. Seperti yang terlihat ya dari sini, dari akun Twitter Wing Riders ini, kalian bisa cek sendiri. Dengan penuh semangat ya, beberapa pengguna berganti mencoba menebak pengumuman besar yang akan datang ini dengan beberapa orang mengatakan bahwa itu mungkin untuk peluncuran dari stablecoin JET. Seorang pengguna di sini menulis, "Nah, dengan adanya COTI dan pengumuman Wing Riders, saya akan mengatakan bahwa JET akan segera diluncurkan." COTI sebagai aset asli dari COTI ini naik 12% guys dalam 24 jam terakhir pada $0,077 guys. Pada Agustus 2022, COTI mengumumkan kemitraan antara stablecoin JET dan Wing Riders. Kemitraan ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan integrasi stablecoin JET ke dalam Wing Riders Decentral Exchange. Ini bisa menjadi alasan utama ya dari asumsi yang mengarah pada pengumuman JET stablecoin ini. Stablecoin JET ini mengacu pada stablecoin yang dijaminkan ya, yang dibangun untuk mendukung ekosistem dari Cardano. Sejak diperkenalkannya JET pada tahun 2021, COTI telah bekerja sama dengan tim IOG Cardano dalam pengembangan JET stablecoin ini. Lebih dari 40 kemitraan telah terjalin untuk memungkinkan pemanfaatan JET yang tepat. Menurut postingan yang dibuat oleh tim stablecoin JET di Twitter, stablecoin yang dijaminkan dengan agunan diharapkan akan diluncurkan bulan ini di sekitaran Januari ya. Dan jaringan COTI ini akan mengumumkan bahwa salah satu tujuannya untuk tahun 2023 adalah mendorong JET stablecoin menjadi stablecoin dominan di jaringan Cardano. Dikatakan bahwa peningkatan teknis untuk JET akan terus diluncurkan, termasuk dukungan penuh fasil dan staking melalui kontrak pintar guys. Dan memang ya kalau kita lihat dari pergerakan koin COTI itu sendiri ya, seperti yang terlihat dalam grafik di sini, kenaikannya cukup signifikan banget guys, dan bisa kelihatan di sini hampir mengikuti seperti grafiknya Bitcoin ya, yang membuat harga dari COTI itu juga ikut-ikutan tertarik ke atas guys. Ini keren banget ya. Kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari watcher.guru, di mana di sini diinformasikan bahwa perusahaan induk Google ini akan segera merumahkan 12.000 karyawannya guys. Wow, ini menarik ya. Jadi seiring dengan perusahaan-perusahaan dari dunia mata uang kripto, perusahaan-perusahaan dari industri teknologi tradisional pun telah memberhentikan karyawannya. Beberapa hari yang lalu, Microsoft mengungkapkan bahwa mereka memecat 10.000 karyawannya.
Sebelumnya, nama-nama terkemuka lainnya termasuk BlackRock, Amazon, dan Meta juga mengumumkan langkah yang serupa. Sekarang, sebuah raksasa teknologi baru telah bergabung dalam daftar tersebut, guys, yaitu perusahaan induk Google, Alphabet Incorporation, mengungkapkan pada hari Jumat bahwa mereka akan mengurangi sekitar 12.000 karyawannya. Secara khusus, permutusan hubungan kerja ini mencakup 6% ya dari tenaga kerja globalnya. Google akan merekayasa ulang untuk basis biayanya, guys. Dalam sebuah email yang dikirimkan kepada para karyawan, Chief Executive Officer Sundar Pichai mengatakan bahwa pemangkasan ini akan mempengaruhi pekerjaan secara global dan di seluruh perusahaan. Pichai mencatat bahwa ia mengambil tanggung jawab penuh ya atas keputusan yang membawa perusahaan ke titik ini. Perusahaan ini di sisi lain sedang menghadapi penurunan periklanan digital. Di samping itu, divisi komputasi awalnya belum mampu menghasilkan pertumbuhan sebaik Amazon ataupun Microsoft. Namun demikian, Pichai menyoroti bahwa perusahaan memiliki peluang yang besar ya di depannya nanti, dan menguraikan mengapa keputusan ini harus diambil. Dan ia menulis, ini adalah momen penting ya untuk mempertajam fokus kami, merekayasa ulang basis biaya kami, dan mengarahkan talenta dan modal kami ke prioritas tertinggi kami. Menurut email tersebut, Alphabet akan membayar karyawan yang terkena dampak selama 16 minggu pesangon dan tunjangan kesehatan selama 6 bulan di Amerika Serikat. Karyawan dari wilayah lain akan menerima paket berdasarkan hukum dan peraturan setempat. Sebelumnya, pada siang hari, CNBC melaporkan ya bahwa para eksekutif menahan sebagian cek bonus akhir tahun karyawannya. Mengutip dokumen yang dilihat, CNBC menyatat bahwa Google akan membayar 80% dari cek bonus karyawan tetap yang memenuhi syarat pada bulan ini dan 20% sisanya pada bulan Maret atau April. Hingga saat ini, seluruh jumlah tersebut biasanya dibayarkan pada bulan Januari, guys. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu efek juga ya untuk keadaan ekonomi secara makro, di mana akhirnya Google menjadi salah satu ya dari beberapa perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan yang memecat karyawannya dengan sangat masif banget, guys ya. Ribuan karyawan yang menjadi korbannya. Dan kita doakan aja semoga krisis sekarang ini akan segera berakhir, guys. Dan tentu saja ini harus menjadi perhatian kita bersama, guys ya. Kalau hal ini terus berlanjut, maka bisa saja platform-platform yang lebih kecil ini pun juga akan terkena imbasnya, guys. Karena yang besar aja sudah terkena imbasnya ya. Jadi secara efek domino, kemungkinan besar juga akan terkena juga ya. Oke, kita doakan aja semoga lebih baik lagi untuk kedepannya, dan kita lanjut aja untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Yuda Today, dan ini informasinya cukup menarik ya, khususnya buat Shiba Army, guys. Dimana 2,5 triliun Shiba Inu ini telah diperebutkan ya oleh para paus terhebat dalam semalam, guys. Dan inilah yang terjadi. Jadi data yang disediakan oleh pelacak dompet WhaleStats menunjukkan bahwa selama 24 jam terakhir, paus teratas di rantai Ethereum telah meningkatkan simpanan Shiba Inu mereka, guys, secara signifikan, menambahkan triliunan token meme ke dalam portofolionya, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi sekitar 31 juta dolar dalam bentuk token Shiba Inu ini telah ditambahkan ke wallet mereka, guys. Menurut WhaleStats, selama 24 jam terakhir, koin meme terpopuler kedua dalam hal kapitalisasi pasar ini telah melonjak dari 578,4 juta dolar menjadi 624,9 juta dolar ya dalam bentuk Shiba Inu, guys. Ini keren banget. Dan ini berarti simpanan dari token Shiba mereka ini telah meningkat ya sebesar 2,5 triliun, guys, untuk token Shiba Inu-nya. Dan dengan demikian koin meme ini terus menempati posisi ketiga dalam hal kepemilikan terbanyak setelah Ethereum dan stablecoin USDT. Hal ini tentu saja dipengaruhi dari rumor peluncuran Shibarium ya, yang diharapkan itu akan terjadi pada hari Valentine, guys. Nah, ini menarik ya. Seperti yang dilaporkan oleh Yuda Today sebelumnya, pengembang utama dari token Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama menambahkan teks ke bio-nya di Twitter yang menunjukkan bahwa langkah terakhir untuk meluncurkan versi beta Shibarium sedang dilakukan sekarang, guys. Dalam teks tersebut, dia menyebutkan sebuah kotak berbentuk hati, di mana Shibarium akan dipresentasikan kepada komunitas. Banyak akun Shiba terkemuka yang mengambil petunjuk samar ini ya sebagai hari rilis yang tepat, dan diperkirakan itu tanggal 14 Februari bertepatan dengan hari Valentine. Atas berita ini, harga token Shiba Inu dan Bond ini melonjak ya, di mana untuk token Shiba naik hampir 6% dalam 24 jam terakhir dan sekarang diperdagangkan pada 0,00001211 dolar, guys. Token Bond adalah token yang akan mendukung transaksi di Shibarium melonjak ke level tertinggi ya, 1,5 dolar.
juga menambah pengguna baru dengan jumlah total lebih dari 28.000 address guys. Ini keren banget ya. Dan apakah benar Easter eggs dari si Satoshi Kusama ini akan meluncurkan Shibarium pada Valentine nanti? Ini akan menarik banget guys. Dan ini pasti akan menjadi stimulus yang sangat bagus banget ya, yang akan membuat spekulasi semakin panas ke depannya. Dan ini juga harus menjadi satu perhatian juga ya buat teman-teman semua. Jadi kalau memang nanti sudah keluar pengumumannya untuk kapan peluncurannya, kalian harus berhati-hati dan memperhatikan tanggalnya. Karena seperti biasa ya, behavior dari market yaitu buy on rumor, sell on the news. Jadi kalau nanti sudah meluncur atau rilis untuk Shibarium, kalian harus segera keluar dari market guys. Jangan sampai kalian menjadi salah satu korban dari para trader ataupun para investor besar yang sedang taking profit. Oke, jadi menurut kalian bagaimana? Apakah kalian sudah bullish banget guys di Shiba Inu atau beberapa koin yang sudah ada ini? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.